Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komo Manggil. Nama saya Nita Sofiani. Nama saya Triwana Cinta Dewi. Nama saya Rima Junaria Ujinan. Nama saya Kisti Rafidah. Nama saya Sofia Rahma. Nama saya Siti Hafizah. Nama saya Ulfia Priani Ulfia. Dan saya Selisa Nafira. Kami akan mempresentasikan tentang proposal teknis mengenai pariwisata dengan studi kasus sarana dan prasarana di PKK Agropark Bandar Lampung. Yuk, mulai! Latar belakang. Terdapat beberapa masalah dalam berbagai aspek, seperti pada ketidakmampuan pengelolaan agropark, pengelolaan tempat yang kurang tepat, ketidakadaan kebijakan, dan sulitnya aksesibilitas menuju tempat wisata. Maka dari itu, kami mengambil topik utama pariwisata sebagai topik utama dalam tugas besar proses perencanaan ini. Saya akan menjelaskan secara garis besar sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai di PKK Agropark. Ada 4 bagian, yaitu sarana dan prasarana, pengelolaan tempat, tidak ada kebijakan tetap, dan sulitnya aksesibilitas. Pertama, sarana dan prasarana, yaitu sistem pengaliran air yang buruk, sumber listrik yang tidak mencukupi, tidak ada penerangan di toilet yang berdampak pada kualitas hidup yang menurun, polusi tanah, dan terkontaminasinya penyakit. Yang kedua, pengelolaan tempat, seperti tidak ada musola, tidak ada tempat sampah, dan juga tidak ada tempat makan yang menyebabkan mempersulit kegiatan, seperti tidak bisa beribadah, tidak bisa makan dengan nyaman, dan produktivitas menurun. Yang ketiga, tidak ada kebijakan tetap, seperti parkiran tidak teratur dan tidak adanya rambu peringatan yang berdampak pada keamanan yang menurun, seperti terjadi pencurian, penipuan harga tiket masuk. Dan yang terakhir adalah sulitnya aksesibilitas, seperti akses jalan yang menurun, tidak adanya transportasi umum yang berdampak pada penurunan pengunjung yang berkurangnya pendapatan. Sekian. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari kerangka kerja logis yang telah dijabarkan. Secara garis besar, tujuan dari kerangka kerja logis yang telah dijabarkan tersebut adalah mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di PKK Agropark. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ialah tentang sarana dan prasarana, yang kedua pengelolaan tempat, yang ketiga adanya kebijakan tetap, dan yang keempat adalah kemudahan aksesibilitas. Nah, pada bagian yang pertama yaitu tentang sarana dan prasarana, seperti sistem pengairan yang baik, terus dia juga ada sumber listrik yang mencukupi, lokasi yang bersih, dan juga tanaman yang subur, maka sanitasi pun akan baik, lingkungan menjadi sehat, dan kualitas hidup pun akan meningkat. Pada bagian yang kedua yaitu pengelolaan tempat, seperti adanya gazebo, adanya tempat makan, tempat untuk istirahat, toilet yang bersih, dan juga musola, maka kegiatan yang ada di PKK Agropark juga akan lebih mudah, sehingga produktivitas yang terdapat di PKK Agropark pun akan meningkat. Lalu pada bagian yang ketiga adanya kebijakan tetap. Nah, kebijakan tetap ini memiliki tujuan seperti parkiran yang teratur dan juga tersedianya rambu-rambu peringatan. Nah, apabila kedua tujuan tersebut tercapai, maka keamanan yang ada di PKK Agropark pun akan terjaga, seperti tidak adanya pencurian dan juga harga tiket masuk pun akan tetap tidak dimonopoli. Lalu pada bagian yang terakhir itu adanya kemudahan aksesibilitas. Nah, kemudahan aksesibilitas ini terbagi menjadi 2 tujuan yang kompleks, yaitu yang pertama akses jalan yang bagus, dan yang kedua adanya transportasi umum yang menuju ke PKK Agropark. Sesuai dari studi kasus yang kami ambil, kami memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama adalah untuk mengelola agrowisata yang mumpuni. Sasarannya yaitu sistem pengairan air yang baik, cukup tersedia petugas kebersihan, dan sumber listrik mencukupi. Terus ada tujuan yang kedua yaitu untuk mengelola tempat wisata yang baik. Sasarannya adalah tersedia musola, adanya tempat loket tiket, tersedia tempat pembuangan sampah, tersedia tempat beristirahat yang baik. Dan juga ada tujuan yang ketiga yaitu memiliki kebijakan yang tersedia. Sasarannya adalah tempat parkir yang teratur dan baik, tersedia rambu-rambu peringatan. Kemudian ada tujuan yang keempat yaitu memudahkan aksesibilitas ke tempat wisata tersebut. Sasarannya adalah akses jalan yang bagus dan transportasi publik. Output dalam studi kasus yang kami ambil adalah RT RW
tujuan dan sasaran yang kami ambil. Teori yang pertama, definisi agrowisata. Menurut Pusat Data dan Informasi 2005, agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi, yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan, atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya, serta sebagai sarana pendidikan. Menurut Tirtawinata dan Fahrudin, ada 5 manfaat dari pengembangan agrowisata. Yang pertama, meningkatkan konservasi lingkungan. Yang kedua, meningkatkan nilai estetika. Yang ketiga, menumbuhkan nilai rekreasi. Yang keempat, meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima adalah menumbuhkan keuntungan ekonomi. Menurut Wood, pada bukunya Pitana pada tahun 2000 mengatakan bahwa ada 9 aspek dalam pengembangan agrowisata. Sarana dan prasarana pariwisata. Menurut Lothar Cracchioti, dalam pengembangan pariwisata terdapat standar kelayakan untuk menjadikan suatu daerah menjadi tempat pariwisata. Di antaranya sarana dan prasarana. Terdapat 16 kategori, yaitu objek, akses, akomodasi, fasilitas, transportasi, catering service, aktivitas rekreasi, pembelanjaan, komunikasi, sistem perbankan, kesehatan, keamanan, kebersihan, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana olahraga. Adalah sarana dan prasarana agrowisata. Suatu objek wisata perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menarik pengunjung. Tetapi di PKK Agropark ini memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti sulitnya akses jalan, kurangnya penerangan di jalan karena kurangnya listrik, serta air dan telekomunikasi yang terbatas dan sulit diakses. Di Horti Park hanya ada sedikit tempat sampah, sehingga lokasi pun menjadi kotor dan tanaman banyak yang rusak. Selain itu, tempat beristirahat pun sangat sedikit dan tidak adanya tempat beribadah seperti musola. Hal-hal ini yang menyebabkan minimnya minat pengunjung untuk mengunjungi Horti Park, sehingga pendapatan pun menjadi sedikit. Berikut adalah tabel data kebutuhan yang kita butuhkan. Data-data yang kita butuhkan antara lain adalah jumlah pengunjung, akses transportasi, pengelolaan kebersihan dan infrastruktur, serta pendapatan di Horti Park. Data yang kita ambil adalah data tahun 2020 dengan cara observasi secara langsung, wawancara, serta penghitungan pendapatan. Rencana kegiatan kerja yang akan kami lakukan adalah yang pertama, mencari data jumlah pengunjung antara weekend dan juga weekdays, gunanya untuk mencari tahu perbedaan pengunjung antara weekend dan juga weekdays. Yang kedua adalah mencari akses transportasi menuju ke Horti Park. Gunanya adalah semakin banyak akses transportasi menuju ke Horti Park, maka semakin banyak pula minat wisatawan menuju ke Horti Park itu sendiri. Yang ketiga adalah mencari tahu bagaimana pengelolaan kebersihan dan juga pemeliharaan infrastruktur yang ada di Horti Park. Organisasi kegiatan kerja yang pertama adalah mencari data pengunjung, akan dilakukan oleh Nita Sofiani dan juga Rosofia Rahmakila. Yang kedua adalah mencari perbedaan pengunjung antara weekend dan juga weekdays, yang akan dilakukan oleh Limar Yuniadia Unjunan dan juga Tribuana Sinta Dewi. Yang ketiga adalah mencari akses transportasi menuju ke Horti Park, akan dilakukan oleh Siti Hafiz Siregar dan juga Kisti Rafidah. Yang keempat adalah mencari bagaimana pengelolaan kebersihan dan juga memelihara infrastruktur, akan dilakukan oleh Seliza Novira dan juga Lutfi Apriliani Rupiah. Aku terpana pesona Indo.